Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 2401020059. Di sini saya akan menjelaskan topik manajemen snapshot, cloning, dan simulasi jaringan antar mesin virtual atau virtual mesin pada mata kuliah Sistem Operasi pada tanggal praktikum 17 November 2025 dengan dosen pengampu Ferry Irawan Eskom Mkom. Oke, baik. Pada latihan 1, saya akan melakukan manajemen snapshot dan juga simulasi clone. Yang pertama adalah kita mencari tombol snapshot pada mesin virtual, lalu kita klik dan kita tambahkan snapshot 1 itu kita ubah menjadi VM awal, lalu pada description-nya kita tuliskan snapshot sebelum instalasi. Nah, lalu kita save perubahan tersebut, terus kita melakukan perubahan konfigurasi pada VM-nya, lalu kita masuk kembali ke virtual mesin dan kita start. Setelah itu kita melakukan modifikasi sistem. Yang pertama adalah kita mengklikkan sudo apt update. Nah, di sini kita suruh memasukkan password. Nah, di sini kelihatan ya guys prosesnya seperti apa. Nah, perintah sudo apt update ini digunakan untuk memperbarui daftar paket pada virtual mesin sehingga instalasi Apache pada latihan 1 dapat berjalan lancar menggunakan versi terbaru dan tidak terjadi error dependensi. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan instalasi Apache 2 dengan perintah sudo apt install Apache 2 -y. Lalu kita lakukan pengecekan apakah tadi Apache yang udah kita install dapat aktif atau tidak dengan perintah systemctl status Apache 2. Oke, setelah itu kita shutdown, lalu kita kembali lagi ke VM snapshot-nya, lalu kita klik restore. VM awal tadi kita klik restore. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke virtual mesin tadi, lalu kita start, lalu kita ketikkan kembali perintah systemctl status Apache 2. Hasil yang diharapkan pada kondisi ini adalah unit Apache 2.service could not be found. Karena tadi kita sudah merestore VM awal. Lalu kita melakukan kita shutdown kembali, lalu kita clone virtual mesinnya. Kita pilih VM awal, lalu kita pilih opsi clone. Lalu di sini akan terlihat name-nya, ini kita bisa ubah kalau kita ingin mengubah. Lalu di sini clone type-nya saya pilih full clone, lalu kita save. Nah, kita akan menunggu beberapa detik untuk hasilnya. Apakah clone tadi berhasil atau tidak? Jika clone berhasil, maka virtual mesin kita akan menjadi ganda dan di bawah VM awal yang telah kita buat tadi, maka akan ada tulisan Ubuntu clone kalau dari praktikum saya. Nah, jadi terlihat jelas ya kalau sudah berhasil di clone. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja manfaat snapshot dan cloning. Manfaat snapshot yaitu pertama, pemulihan cepat atau restore point. Snapshot memungkinkan admin sistem mengembalikan VM ke kondisi sebelumnya dengan cepat jika terjadi kesalahan konfigurasi atau instalasi software. Lalu yang kedua adalah percobaan aman. Nah, snapshot ini aman dilakukan dan cocok dilakukan untuk konfigurasi baru, update sistem, atau instalasi aplikasi tanpa takut merusak sistem. Lalu yang ketiga adalah efisiensi waktu, yaitu kita tidak perlu menginstal ulang sistem ketika terjadi error, kita cukup restore saja si snapshotnya tadi. Oke, selanjutnya yang kedua manfaat dari cloning. Yang pertama manfaatnya itu adalah membuat salinan sistem yang siap dipakai. Jadi clone itu menghasilkan virtual mesin yang baru dengan konfigurasi identik sehingga mempercepat penyediaan lingkungan kerja. Nah, misalnya nih kita nggak nge-clone, tapi kita mau buat virtual mesin yang baru, maka kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Namun kalau kita udah ada clone, kita tidak perlu melakukan instalasi. Lalu yang kedua, manfaat cloning adalah konsistensi pengujian, yaitu pengembang dapat menguji aplikasi pada lingkungan yang sama tanpa perlu menyiapkan ulang OS dan konfigurasi. Dan yang terakhir adalah scalabilitas. Admin dapat membuat beberapa VM dengan konfigurasi sama untuk kebutuhan server, praktikum, atau simulasi jaringan.
Selanjutnya kita masuk ke latihan 2, yaitu simulasi jaringan antar VM. Nah, langkah-langkah yang pertamanya itu, tadi kan setelah latihan pertama kita sudah membuat Ubuntu 2 virtual machine dengan nama Ubuntu VM awal dan juga Ubuntu clone, hasil clone yang telah kita buat tadi. Nah, pada Ubuntu VM awal ini akan kita jadikan menjadi server, sedangkan Ubuntu clone kita jadikan menjadi klien. Nah, yang pertama adalah kita jalankan dulu Ubuntu awal, kita start, lalu kita masuk pada pengaturan di pojok kanan, itu ada di sebelah button baterai. Nah, itu di situ kita pencet, lalu kita pilih word setting. Lalu di word setting itu kita pilih IPv4. Nah, dari IPv4 itu kita pilih menu option manual. Nah, pada option manual kita bisa mengklikkan IP address yang kita inginkan. Nah, di sini pada server saya mengklikkan IP address-nya 192.168.10.10 dengan netmask 24. Lalu kita apply. Kita kembali lagi ke awal, lalu kita buka terminal, lalu kita mengetikkan IPA untuk mengecek apakah IP yang sudah kita atur pada where tadi masuk pada konfigurasi virtual mesin sistem si server. Di sini dapat terlihat jelas bahwa sudah masuk ketika kita mengklikkan IPA. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke virtual machine yang di awal. Lalu kita pilih Ubuntu clone, kita start. Kita lakukan hal yang sama seperti kita melakukan pada Ubuntu VM awal si klien tadi. Namun yang di sini berbedanya adalah IP address-nya. Di sini saya menggantikan IP address-nya menjadi 192.168.10.20 dengan netmask yang sama 24. Nah, kita masih sama, yaitu kita melakukan pengecekan IPA. Kita pencet IPA dan itu sesuai pada klien, itu hasilnya 10.20. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke klien. Kita ping di klien adalah IP server. Kita mengeping dan akan keluar 64 bytes from bla 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 bla. Lalu kita stop. Tandanya adalah klien dan server telah berhasil terhubung. Tapi jangan sampai situ. Kita balik lagi. Kita lakukan hal yang sama pada virtual machine klien. Kita ngeping IP server. Dapat terlihat jelas hasilnya juga berhasil. Nah, tadi kan pada latihan 1 kita udah menginstal Apache. Nah, sekarang kita klikkan lagi, kita ketik perintah sudo systemctl status Apache 2. Nah, hasil yang diharapkan pada klien, maka komennya itu not found. Kenapa seperti itu? Karena klien tidak akan bisa membuka Apache karena yang diharapkan adalah server yang dapat membuka Apache. Lalu kita klikkan perintah yang sama pada si server, kita klikkan hal yang sama, yaitu sudo systemctl status Apache. Nah, hasil yang diharapkan dari VM server ini adalah sistem aktif atau running. Lalu kita balik lagi ke klien, kita ketikkan http://192.168.10.10 yaitu IP si server. Nah, kita lihat pada Firefox. Kita buka Firefox, lalu kita ketikkan IP address si server pada VM si klien. Lalu hasil yang didapatkan adalah Apache 2 default page, it works. Tandanya hasil yang kita lakukan telah berhasil. Maka latihan 2 telah selesai. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Jelaskan bagaimana virtualisasi menangani komunikasi antar mesin virtual tanpa melibatkan perangkat fisik. Pada percobaan ini, komunikasi antar virtual machine dicek menggunakan ping ke alamat IP server dan klien. Karena kedua VM berada pada jaringan internal network. Nah, di sini yang dimaksud adalah IP sama 192.168.10. Pada klien dan server kita mengetikkan IP yang sama kecuali pada belakangnya, yaitu 10 dan 20.
Nah, hypervisor menyediakan jaringan virtual sehingga paket ping dapat dikirim langsung antar virtual mesin tanpa melalui perangkat fisik. Saat server melakukan ke ping ke IP client 192.168.10.20 dan klien melakukan hal yang sama, yaitu melakukan ping ke server dengan 192.168.10.10, hasilnya berhasil, menunjukkan bahwa komunikasi antar mesin virtual berjalan dengan baik melalui jaringan virtual yang dibuat hypervisor. Sekian mengenai video manajemen snapshot, cloning, dan simulasi jaringan antar mesin virtual atau virtual mesin. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.